Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda, insya Allah tak lupa mendoakan seluruh pemirsa semoga diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bersama keluarga. Sahabat BN, kita bersyukur dan kita merasa gembira dengan perginya melaksanakan ibadah haji pada tahun ini sejumlah tokoh-tokoh nasional kita. Bakal calon Presiden Republik Indonesia dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, tahun ini melaksanakan haji bersama keluarganya. Anies telah berangkat dari Jakarta menuju Tanah Suci pada tanggal 22 Juni baru lalu. Dan sekarang Anies telah melaksanakan berbagai kegiatan ibadah di Tanah Suci. Kita juga melihat Anies berada di Masjidil Haram, berada di dekat Ka'bah dengan pakaian putih. Sejuk sekali kita melihat tokoh kita ini melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Ini setidaknya membawa pengertian kepada kita warga negara Republik Indonesia bahwa ke depan ini moga-moga pemimpin kita ini benar-benar dekat dengan Tuhannya, dekat dengan agamanya, menyayangi agamanya. Sebagai seorang pemeluk agama Islam, jika nanti Anies menjadi Presiden Republik Indonesia, tentu kita berharap Anies benar-benar menyayangi agama Islam. Dan selaku dia pemimpin bangsa dan negara, selaku Presiden Kepala Negara, di samping dia menyayangi Islam, dia tentu juga diharapkan bisa merangkul dan bisa melindungi dan bisa juga mengayomi seluruh agama yang ada di Republik ini. Seperti apa yang telah dilakukannya semasa dia menjadi Gubernur DKI Jakarta tempoh hari. Kita masih ingat tentunya para pendeta, para pemeluk agama lainnya selain dari Islam merasa sangat terayomi oleh Anies selama Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. Mereka merasa bahwa dengan kepimpinan Anies Jakarta baru lalu selaku gubernur, mereka merasakan bahwa mereka mendapat kesetaraan dengan agama-agama lain, baik itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, merasa mendapat kesetaraan mereka antar umat beragama di Jakarta. Ada malah yang sampai menitikkan air mata karena sudah berpuluh-puluh tahun IMB bangunan rumah ibadah mereka tidak pernah keluar, tetapi semasa Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta, IMB-nya bisa keluar. Sekarang dengan berangkatnya Anies ke haji, yang juga di samping menunaikan ibadah haji rukun Islam kelima, Anies juga mendapat undangan dari pemerintahan Arab Saudi. Atas dasar ini tampaknya Anies juga mendapat kelebihan di sana. Anies
mendapat tempat di guest house milik pemerintahan Arab Saudi yang dekat sekali dengan Masjidil Haram. Di samping itu, Anies juga dikabarkan mendapatkan sejumlah fasilitas dari pemerintahan Arab Saudi. Ada juga yang mengatakan Anies setelah bertemu dengan Raja Salman juga mendapatkan doa dari 3 imam besar Masjidil Haram agar Allah memberikan kesempatan kepada Anies untuk memimpin negara dan bangsa Indonesia 5 tahun ke depan. Dan itu tentu jawabnya oleh kita wallahu alam. Kalau memang ada doa itu dari 3 imam besar tersebut, tentu alhamdulillah bagi pendukung Anies khususnya di Indonesia. Sahabat BN, di samping itu kita juga mendapat kabar bahwa bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo juga berangkat melaksanakan ibadah haji tahun ini ke Tanah Suci. Ganjar Pranowo bersama-sama dengan petinggi PDIP lain, Puan Maharani dan keluarganya, hari Minggu tanggal 25 Juni kemarin ini telah terbang dari Jakarta menuju Tanah Suci. Sekarang Ganjar Pranowo dan Puan Maharani tentu telah berada di Tanah Suci. Dan kita tentu berharap dengan perginya tokoh-tokoh kita ini ke Tanah Suci, kita harapkan kerukunan umat beragama dan kerukunan umat seagama semakin tercipta ke depan ini di Indonesia. Kita tidak menginginkan tentunya antar umat beragama gontok-gontokan, diadu domba. Demikian juga antar umat seagama. Karena kalau antar umat beragama tidak rukun, apalagi antar umat seagama tidak rukun, tentu negara Indonesia akan sulit untuk mencapai kemajuan seperti yang dicita-citakan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Sahabat BN, konon kabarnya bakal calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, juga akan pergi melaksanakan haji dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan saja. Dan dengan telah tampak mereka sama-sama gembira melaksanakan ibadah haji, para tokoh kita ini tentu kita harapkan hembusan isu politik identitas tidak akan kencang lagi di Indonesia. Sebab hembusan politik identitas itu selama ini terkesan untuk mendiskreditkan agama Islam. Sebab setiap ada isu, ada ucapan tentang politik identitas, konotasinya menjurus kepada agama. Agamanya menjurus kepada Islam. Ini, sedangkan kita tahu di Indonesia ini mayoritas penduduknya beragama Islam. Tidak kurang dari sekitar 87% atau sekitar 200 juta lebih dari 280 juta penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Bayangkan kalau ini yang selalu diacak-acak, selalu diadu-adu dengan mengembangkan isu politik identitas. Karena itu, dengan bangganya kita lihat, dengan gembiranya kita lihat, dengan tidak adanya mereka itu pergi melaksanakan ibadah haji sembunyi-sembunyi, tetapi malah ada yang membuat rilis agar dimuat
oleh media massa. Ini menunjukkan bahwa tidak perlu lagi disembunyikan bahwa mereka memang punya identitas agama. Apa salahnya? Artinya tidak ada yang salah kalau para tokoh kita memang menampakkan identitas agamanya ketika dia maju berkontestasi politik. Yang penting mereka tidak mengadu domba umat seagama, tidak mengadu domba antar umat beragama. Itu yang penting. Sahabat BN, tinggal lagi nanti rakyat yang memilih. Kalau sekarang ini ketiga bakal calon presiden kita, Ganjar, Anies, Prabowo, ketiga-tiganya beragama Islam. Tinggal lagi rakyat memilih dari ketiganya ini. Kalau mereka menjatuhkan pilihannya berdasarkan agama atau berpedoman kepada agama di samping berpedoman kepada yang lain-lain, mungkin mereka akan melihat dari ketiga calon ini siapa yang paling taat beragama. Kalau sudah sama-sama taat beragama, dari ketiga ini siapa yang paling dalam agamanya. Misalnya di antara ketiga ini siapa yang bisa jadi imam untuk sholat 5 waktu. Kalau sudah sama bisa jadi imam sholat 5 waktu, siapa yang bisa jadi imam untuk sholat hari Idul Adha dan sholat tarawih. Kalau sudah bisa, siapa yang bisa jadi khatib. Kalau sudah sama bisa, siapa yang paling hebat di antara mereka jadi imam, yang paling hebat jadi khatib. Demikian juga siapa yang bisa jadi penceramah agama. Kalau sudah sama bisa, siapa yang paling hebat jadi penceramah. Tinggal rakyat memilih itu saja. Demikian nanti di segi visi misinya bagaimana, ide dan gagasannya bagaimana. Ini tidak pusing-pusing. Tidak pusing-pusing, itu saja. Sahabat, kembali kepada persoalan haji. Kita yakin mereka yang pergi haji itu, apakah dia politisi, apakah dia bakal calon presiden, apakah dia rakyat biasa, kita yakin mereka pergi ke tanah suci itu pergi beribadah, tidak ada pergi untuk yang lain-lain. Sebab sahabat, di tanah suci itu akan diperlihatkan tingkah, pola, perangai, niat dan perbuatan kita. Diperlihatkan langsung oleh Allah. Dan itu semuanya mungkin oleh Allah gunanya untuk menambah keyakinan kita bahwa agama Islam itu adalah agama Allah dan telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala agama Islam ini untuk umatnya. Saya punya pengalaman sedikit sahabat BN ketika pergi ke tanah suci melaksanakan umrah tahun 2015 lalu. Pengalaman saya begini, saya pergi sengaja untuk tidak ditemani oleh istri, oleh anak-anak, oleh saudara sama sekali. Saya pergi sendiri. Istri saya pergi umrah 1 minggu sebelum saya pergi. Dia pergi dengan kakaknya, dia pulang, saya berangkat. Suatu malam saya pergi berdua dengan teman sekamar saya ke Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat maghrib. Begitu sholat maghrib hampir tiba, kami berdua keluar dari kamar. Karena dekat dengan Masjidil Haram, kami jalan di emperan toko menjelang ke Masjidil Haram, di depan Masjidil Haram itu. Begitu sampai di teras di emperan toko itu, teman saya tiba-tiba bicara, boleh juga itu cewek itu, katanya. Saya lihatnya di depan ada serombongan perempuan, saya kira dari Turki, sebab dia pakai jilbab hitam semuanya, serba hitam semuanya pakainya, pakai cadar. Saya bilang, tidak boleh kita begitu di sini.
Tak sampai 5 menit, mana sampai 5 menit kita mau ke masjid. Mungkin 2 menit, 1 menit lah. Tiba-tiba jatuh karpet yang tinggi-tinggi berjejer di emperan toko itu, dijejer di dinding tokonya, jatuh bersama dengan koper yang berjejer tinggi juga jatuh ke tempat dia. Saya di belakang, nyaris dia kena. Tak terbayangkan oleh saya kalau dia kena mungkin patah-patah, paling tidak dia pingsan. Tapi tidak kena dia. Dia terkejut lari ke tempat saya. Saya bilang, baca astagfirullah. Mungkin hati saya berkata, mungkin karena dia bicara barusan. Langsung kami ke masjid. Sampai di masjid, setelah sholat maghrib, saya minta kita zikir aja di sini sampai sholat isya. Teman saya minta pulang. Ayo kita pulang aja ke hotel, katanya. Ya, saya turuti pulang ke hotel. Begitu keluar dari pintu Masjidil Haram menuju ke hotel kami, dia bicara. Sebelum saya pergi, teman saya banyak bilang, hati-hati di Mekah, jangan kesasar, katanya. Di sini kalau dia di mana bisa sasar, bodoh amat, masa kesasar di sini, katanya. Saya bilang jangan bicara begitu, nanti memang kesasar. Orang bilang mau begitu bisa kesasar. Saya bilang, mana bisa kesasar, itu hotel kita, katanya. Tak lama kami berjalan ke depan, kami tiba-tiba ketemu dengan semacam tembok yang sudah lama, sudah berlumut-lumut temboknya. Di atasnya ada pohon-pohon beringin besar-besar. Waduh, kok kita sampai di sini? Oh ya, kenapa kita sampai di sini, katanya. Di sana ada semacam gua gelap. Di pintu gua gelap itu ada seseorang di sana, orang Arab berjubah. Tapi kita tidak bisa bicara karena kita tidak bisa bahasa Arab. Gimana? Tiba-tiba begitu saya melihat belakang, ada seseorang yang berjalan di belakang saya. Dia menegur, "Bapak ini dari mana? Dari Indonesia ya?" katanya. "Iya, dari Indonesia. Saya dari Jawa Timur." Kalau tidak salah dia bilang dari Jawa Timur atau dari Surakarta, dia bilang. Saya lupa. Entah dari Jawa Timur, entah dari Surakarta, dia bilang. "Bapak mau kemana?" "Mau ke Masjidil Haram, mau pulang ke hotel," dia bilang. "Hotelnya di mana?" Saya tunjukkan. "Ini jalannya," katanya. Saya turun jalan itu. Begitu jalan dia bilang, "Ini dekat, ini bisa kita sampai ke hotel. Nggak kesasar lagi," katanya. "Jangan bilang gitu, nanti kesasar lagi," saya bilang. Masa iya," katanya. Jalan lagi. Tak lama kemudian ketemulah kami lokasi bangunan yang sedang dibangun, semacam proyek. Ada mobil-mobil truk banyak di sana dan besi-besi tinggi-tinggi, tiang-tiang banyak di sana. Waduh, kemana kita ini, saya bilang. Saya udah ngeri. Ini di mana kita ini? Udah kesasar. Oh ya, kita kesasar, katanya. Kemana lagi ini kesasarnya, katanya. Saya bilang, ini kita kesasar ini. Tiba-tiba begitu kesasar, saya lihat ada WC umum ini berjejer panjang sekali. Di WC umum itu ada orang duduk di depannya. Dia tanya lagi, "Bapak dari Indonesia ya?" "Iya," katanya. "Oh, Bapak mau kemana?" Dia bilang, "Saya mau ke Masjidil Haram." "Ini Masjidil Haram," katanya. Hanya sekitar paling jauh 5 meter, tak sampai 5 meter jaraknya. Hanya jalan yang membatasi kami di sana dengan Masjidil Haram. "Ini pintunya, masuk aja," katanya. "Yalah, terima kasih," dia bilang. Begitu mau melangkah jalan ke sana, kita tidak kesasar lagi, ini Masjidil Haram, katanya. Kata teman saya tadi, "Ini Masjidil Haram, kita tidak kesasar lagi." Dia ketawa juga. "Kita tidak kesasar lagi, ini nih." Masa kesasar? Lompatnya sampai ini, katanya. "Jangan, nanti kita kesasar lagi," saya bilang. Begitu kami berjalan ke sana, sampai di sana, waduh, yang ketemu batu karang, semacam dinding, batu karangnya tinggi, ketemu di sana, jalannya sempit. Waduh, ini bagaimana nih? Itu perjalanan kami itu tuh, yang saya sampaikan itu udah lama itu. Sudah capek rasanya berjalan dari tahap pertama tadi sampai kedua itu bukan begitu ketemu aja, tapi lama prosesnya baru kami ketemu sana. Saya rasa sudah lama. Udah capek, aduh, kita ketemu karang begini, gimana ini? Orang banyak di sana
yang pakai baju-baju jubah itu, orang Arab. Tapi dia tidak pernah negur kami. Tadi adalah yang negur, sekarang tidak ada. Jalan dia sibuk terus. Di karang-karang itu. Jalannya ada, tapi sempit. Sempit sekali jalannya. Saya minta pada teman saya, mari kita berdoa di sini. Mari kita memohon ampun kepada Allah. Ini kita sudah berdosa ini. Kita sudah takabur. Di sini kita tidak boleh takabur. Saya bilang. Kita niat kita ke sini untuk beribadah, untuk memohon ampun kepada Allah, bukan niat untuk membangga-banggakan diri. Saya bilang. Dia diam saja. Ayo kita berdoa. Untuk apa berdoa katanya? Ini kan sudah kita cari aja, dan jangan kamu nanti saya marah pada kamu. Dia kebetulan kecil, jauh usianya bawah saya, masih muda sekali. Saya nanti marah padamu kalau kamu masih nggak mau juga. Berdoa kami dengan suara keras, saya yang membimbing doanya. Mohon ampun kepada Allah atas kesalahan kami. Kami telah takabur, kami telah sombong. Untuk itu ampuni kami ya Allah. Kami sekarang mau ke Masjidil Haram. Begitu doa kami usap ke depan, melihat ke depan, persis kami di depan pintu Masjidil Haram. Langsung kami masuk ke dalam Masjidil Haram. Begitu benar kenyataannya yang terjadi, yang saya alami bersama teman saya itu di Masjidil Haram. Sampai di Masjidil Haram, saya langsung masuk, saya sholat 2 rakaat. Selesai sholat, saya lihat teman saya ini tidak ketemu lagi. Wah, mana teman saya ini? Saya sholat Isya langsung. Selesai sholat Isya, sholat sunat lagi. Selesai itu saya lihat teman saya tunggu-tunggu tidak juga ketemu. Saya pulang ke hotel. Saya perkirakan dia di hotel. Sampai di hotel, wah, tidak ketemu juga dia. Waduh, mungkin dia di masjid. Saya bilang, bisa tidak ketemu saya. Singkat cerita, paginya saya ke masjid. Sekembalinya saya dari masjid, baru saya ketemu dia di hotel. Sampai di hotel dia menangis. Kenapa menangis? Bilang, gimana tadi malam? Aduh Pak, saya mohon maaf. Tadi malam begitu saya masuk masjid, saya pergi ke arah kanan, Bapak kan sholat, saya pergi ke sebelah kanan Bapak itu. Tiba-tiba saya di sana ketemukan api besar. Tapi dalam masjid itu, tapi api besar. Saya rasa sudah mau dibakar api itu katanya. Saya mau dibakar oleh api itu, saya meraung-raung. Saya malu rasanya meraung, sebab orang banyak di masjid itu. Yang sholat juga, ada yang jalan juga banyak. Tetapi orang tidak dengar saya, tapi saya sudah meraung-raung Pak. Makanya saya mohon ampun kepada Allah Pak. Saya mohon maaf kepada Bapak. Semalam saya sudah meribetkan Bapak, karena kita kesasar katanya. Jadi singkat cerita sahabat, dari kejadian itu dia mengatakan kepada saya pergi umrah ini disuruh oleh istri saya pergi. Sebelum ini saya pernah sakit buta selama 1 tahun katanya. Menurut dokter, kebutaan saya itu disebabkan oleh saya terlalu banyak mengkonsumsi minuman keras, sehingga membuat mata saya buta. Tetapi alhamdulillah setelah 1 tahun buta, saya dapat melihat kembali. Karena itu istri saya minta saya pergi umrah, bersyukur kepada Allah karena telah disembuhkannya kembali. Dan dengan kejadian semalam Pak, baik yang kita alami maupun yang saya alami sendiri, saya merasakan Pak bahwa memang agama Islam ini agama yang sudah sempurna dan agama Allah. Tolong doakan saya Pak, sampai nanti di tempat kita masing-masing, saya benar-benar menjadi orang yang tobat, benar-benar tobat nasuha katanya. Itulah sahabat BN sepenggal kisah saya di Tanah Suci. Jadi artinya apa? Siapapun yang pergi ke Tanah Suci, kita yakin tujuannya khusus hanya untuk beribadah, bukan untuk yang lain-lain. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.